Nah, jadi kita ada lagi hati-hati, terutama warga Banjar, Kabupaten Banjar, jangan umpat-umpatan menyambat, menyebut zuriat Rasulullah putus, kaum Ba'alawi dipedahkannya putus, padahal sudah jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan kullu nasabin wa hasabin munqati'un illa nasabi wa hasabi. Nah, ini hadis ini pun sudah jelas, semua Nabi nasab hasab putus, illa nasabi wa hasabi, kecuali nasabku dan hasabku, turunan-turunan yang mulia, yang terhormat. Ada yang mentafsirkan hasab itu ya para ulama pewaris para Nabi SAW yang tidak putus, ulama amilin yang mengamalkan ilmunya dari Rasulullah SAW. Sudah kita ikuti guru-guru kita aja. Kan sekarang sudah heboh, viral di mana-mana masalah zuriat Rasulullah dikatakan putus. Kenapa hanya Raja tahun ini nang putusnya, nang semalam-semalam kemana? Nah, itulah pertanyaannya, yang semalam-semalam kemana? Dan guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama di Martapura, Kabupaten Banjar, sudah jelas panutan, ikutan kita. Nah, terutama majelis Abahkur kita sekumpul, beliau sangat menghormati dan memuliakan zuriatnya Rasulullah SAW. Nah, itu satu, jelas sudah kita ikutan kita. Artinya ada apa sih menghormati zuriat Rasulullah kalau yang putus, kalau kadeda nang anum, nang tuha dimuliakan sidin, dihormat sidin. Kadang-kadang nang kada ahli nasab pun umpat-umpatan, seorang bukan ahlinya umpat-umpatan, dia mau urusin nasab. Nah, ini nang aneh. Ulama ganal kadawani umpat-umpatan, sorong nang kada ada ilmunya. Nah, jadi kita hati-hati nang umpatan. Nah, terutama para santri, pondok pesantren, Darussalam utamanya, jangan umpat-umpatan, karena akan timbul aja ketahuan aja karena apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebenaran-kebenaran. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin kembali berbagi pandangan yang mendalam mengenai isu yang sangat penting dan sensitif, yaitu nasab habaib. Dan tadi kita bersama sudah mendengar pernyataan dari salah seorang ulama besar di Kalimantan yang dengan tegas mengungkapkan kesesatan orang-orang yang berani mendustakan nasab habaib di saat seluruh lembaga nasab dunia internasional telah mengesahkan dan mengakui keabsahan nasab tersebut. Pertama-tama, marilah kita pahami bahwa nasab habaib bukan hanya sekedar deretan nama atau silsilah yang dapat diabaikan. Merujuk pada pengesahan yang dilakukan oleh lembaga nasab internasional, maka para habaib jelas mereka adalah keturunan Rasulullah SAW yang di dalam diri mereka mengalir darah yang mulia, darah yang penuh dengan keagungan dan tanggung jawab. Ketika kita berbicara tentang nasab, yang kita bicarakan adalah tentang warisan spiritual yang harus kita jaga dan hormati. Ketika ulama besar di Kalimantan tadi menegaskan bahwa mendustakan nasab habaib adalah sebuah kesesatan, saya merasa sangat sejalan dengan pendapat beliau. Di zaman yang serba cepat ini, kita sering kali terjebak di dalam informasi yang tidak valid. Namun, penting bagi kita untuk kembali kepada prinsip dan fakta yang sudah ada, di mana seluruh lembaga nasab dunia internasional dengan keahlian dan integritas mereka telah mengesahkan nasab habaib. Dan ini adalah pengakuan yang tidak bisa kita remehkan dan tidak bisa kita nafikan. Saya mendukung pernyataan ini bukan hanya karena saya menghormati nasab habaib, tetapi juga karena saya percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melawan kebohongan dan kesesatan. Kita harus menjadi suara kebenaran di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan fitnah dan hoax. Mengapa kita harus membiarkan suara-suara yang meragukan nasab ini terus berkembang? Mengapa kita harus diam ketika fakta-fakta yang jelas ini diputar balikan? Sebagai umat Islam, kita harus menjaga kehormatan dan martabat nasab habaib. Kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang identitas kita sebagai umat yang menghargai dan mencintai keturunan Nabi. Mari kita dukung bersama-sama pernyataan ulama besar di Kalimantan tadi dan menjadi jembatan bagi kebenaran. Kita harus mendidik diri kita dan orang lain tentang pentingnya menghormati nasab ini, serta menegaskan bahwa mereka yang mendustakannya tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyebarkan kebingungan dan kesesatan di kalangan umat Islam di Indonesia. Dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk berdiri selalu di jalur kebenaran dan menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW beserta zuriat beliau hingga akhir zaman.